Baiklah, halo semuanya, perkenalkan nama saya Firman Paulo Ricardo dengan NPM 2315066199. Di sini saya akan menampilkan tutorial menginstal Linux desktop pada VirtualBox. Oke, sebelum itu ada beberapa bahan yang kita perlukan sebelum eh, melaksanakan atau mengerjakan eh, instalasi Linux ini. Oke, yang pertama yaitu kita harus mendownload VirtualBox-nya. Di sini eh, saya sudah menginstal VirtualBox sebelumnya. Kemudian bahan yang kedua yaitu Linux Ubuntu Desktop versi 24.04.1 LTS. Di sini saya sudah mendownload juga sebelumnya. Di sini sudah saya download sebelumnya Ubuntu 24.04.1. Nah, baik, setelah ini kita masuk ke aplikasi Oracle VirtualBox. Oke, Eh, untuk menambahkan Linux desktop pada VirtualBox, kita klik New. Kemudian di sini kita bikin nama dari profil virtual mesinnya itu Linux Ubuntu. Di sini kita menggunakan Ubuntu versi 64 bit. Nah, setelah itu kita masuk ke hardware. Di sini eh, memori RAM yang kita gunakan 4 GB saja supaya lebih leluasa untuk menjalankan Linux desktop ini sendiri. Untuk prosesornya yaitu kita menggunakan 4 CPU, kemudian kita masuk ke hard disk. Di sini untuk letak penyimpanannya sudah saya bikin sebelumnya pada dokumen, pada folder dokumen, kemudian pada folder VirtualBox Linux Ubuntu agar memudahkan kita untuk mencari lokasi dari Linux Ubuntu ini sendiri. Kita klik open, save. Untuk penyimpanan yang kita gunakan 30 GB agar lebih leluasa untuk penyimpanan yang kita gunakan pada Linux desktop ini sendiri. Untuk tipe hard disk yang kita gunakan yaitu VHD atau virtual hard disk. Baiklah, sini kita klik finish. Nah, di sini sudah tampil spesifikasi dari Linux Ubuntu ini sendiri. Kemudian sebelum kita menjalankan Linux Ubuntu-nya, kita pertama terlebih dahulu untuk memilih dari ISO Linux Ubuntu-nya. Nah, Ubuntu yang kita gunakan yaitu versi 24.04.1. Kita klik open. Kemudian sebelum menjalankan kita harus menonaktifkan internet dari Linux desktop ini sendiri supaya tidak menginstal sistem penuh atau aplikasi-aplikasi yang membuat instalasi Linux desktopnya menjadi lama. Maka dari itu kita pilih aja internal network untuk mematikan internetnya. Kemudian kita klik OK. Setelah ini kita klik Start. Nah, pokoknya teman-teman harus memastikan ISO dan networknya, eh, memastikan ISO-nya sudah terinstall dan juga networknya sudah diganti dengan internal network. Baiklah, kita jalankan.
Sini kita klik enter. Di sini akan memakan proses loading yang cukup lama pada instalasi Linux Ubuntu-nya. Baiklah, setelah proses instalasinya selesai, eh, proses loading tadi yang sudah cukup lama selesai, kita akan masuk ke eh, Linux desktopnya. Di sini kita pilih bahasa Inggris saja, kemudian kita klik next, kemudian di sini kita lanjut klik next. Selanjutnya kita klik next lagi. Di sini karena kita tadi sudah menonaktifkan internetnya, maka eh, yang opsi terpilih hanya do not connect to the internet, artinya tidak terkoneksi atau terhubung pada internet. Kita lanjutkan. Kemudian kita klik next. Kemudian kita klik lagi next. Next. Nah, di sini eh, tidak lupa kita harus mencentang install third-party software for graphic and Wi-Fi hardware. Oke, kemudian kita klik next. Kemudian pada pilihan ini kita pilih Erase Disk and Install Ubuntu. Kemudian kita klik next. Nah, di sini kita sudah masuk ke tampilan membuat akun Linux ini sendiri. Di sini kita bebas untuk memasukkan namanya. Saya bikin Linux. Kemudian untuk passwordnya Linux 123. Dan kita masukkan lagi passwordnya. Nah, di sini kita klik next. Di sini lokasi yang kita pilih adalah lokasi di mana lokasi kita berada. Di sini saya klik bagian Sumatera. Oke. Setelah kita klik next. Nah, berikutnya semua langkah-langkah tadi sudah selesai kita pilih, maka di sini tampilan yang terakhir yaitu menginstal Linux desktopnya. Di sini kita klik install. Kemudian di sini akan menampilkan proses instalasi sistem dari Linux Ubuntu 24.04.1 LTS.
Di sini eh, waktu prosesnya cukup memakan waktu yang lama, sehingga kita harus menunggu proses instalasi ini hingga akhir. Baiklah, setelah proses loading yang cukup lama tadi, maka kita akan maka akan ditampilkan Ubuntu 24.04.1 ini telah terinstall dan siap untuk digunakan. Di sini eh, ada dua opsi, yaitu continue testing dan restart now. Maka kita pilih aja restart now agar merestart merestart ulang dan akan mengarahkan kita ke desktop. Kita klik restart now. Oke. Saat ini sedang proses loading. Nah, kita tunggu proses loading dari Linux Ubuntu. Baiklah, di sini setelah proses loading yang cukup lama, kita sudah diarahkan pada menu login dari Linux Ubuntu ini. Kita klik profil Linux. Di sini tadi saya eh, membuat password dari profil ini adalah Linux 123. Maka kita input Linux 123. Baiklah, di sini kita sudah selesai menginstal Linux Ubuntu-nya. Nih, kita klik next. Oke. Di sini kita diminta untuk install Ubuntu Pro, namun kita skip saja. Kemudian kita klik next. Kemudian ini kita lanjut aja klik next, finish. Nah, akhirnya dari eh, langkah yang cukup panjang yang kita lewati untuk menginstal Linux Ubuntu ini, kita sudah diarahkan pada bagian desktopnya. Di sini untuk menampilkan banyak eh, software dari Linux Ubuntu ini, kita cukup klik Show Apps pada pojok kiri bawah. Kemudian untuk settingsnya bentuknya seperti ini, minimalis, sederhana. Mungkin sekian saja untuk tutorial instalasi Linux Ubuntu pada Windows 11 melalui Oracle VirtualBox. Apabila ada salah penyampaian dan salah dari saya, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.